Putra Pada Kota Baho dengan NPM 22120111496 dari kelas Ibu Neni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap putusan nomor 8 garing PDT Sus Pailit garing 2024 garing PN Niaga Medan yang merupakan contoh nyata dari penerapan undang-undang kepailitan di Indonesia. Dalam putusan tersebut merupakan contoh nyata dari penerapan ketentuan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia. Laporan ini menganalisis berbagai aspek putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam latar belakang perkara, putusan ini berasal dari perkara kepailitan yang diajukan oleh dua pemohon, yaitu Handianto SHMH dan Andi Prayogi. Keduanya mengajukan permohonan pailit terhadap PT Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial atau disingkat dengan PT Stream yang ada di Medan, yang diwakili oleh direktur utamanya yaitu Stephen Taslim. Berarti di sini pemohon pailit itu yaitu Hadianto sebagai pemohon 1 dan Andi Prayogi sebagai pemohon 2. Dan di sini termohon pailiknya itu ada PT Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial atau yang disingkat dengan PT Stream yang diwakili oleh direktur utama yaitu Stephen Taslim. Baik, yang kedua itu ada alasan dalam mengajukan permohonan pailit. Dalam putusan ini termohon atau PT Stream memiliki utang kepada pemohon 1 sebesar 1,730 M yang merupakan akumulasi dari berbagai perjanjian kerja hukum sejak tahun 2022 hingga 2024 yang mereka laksanakan. Yang kedua itu, meskipun telah dilakukannya RUPS pada tanggal 5 September 2023 dan 28 Agustus 2024 yang seharusnya menjadi momentum pembayaran sesuai dengan kesepakatan, termohon belum juga melunasi kewajibannya di sini. Sehingga pemohon di sini mengajukan permohonan pailit. Yang ketiga itu ada pemohon 1 telah mengirimkan somasi sebanyak beberapa kali kepada termohon, namun tidak adanya itikat baik dari termohon untuk melaksanakan pembayarannya. Permohonan ini juga sudah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Di sini juga terdapat ketentuan hukum yang berlaku yang mengacu pada pasal 2 tadi, yang bunyinya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Makanya di sini juga sebagai alasan mengajukan permohonan pailit. Yang ketiga, adanya pertimbangan dari majelis hakim. Dari putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan telah menilai bahwa permohonan telah memenuhi syarat sederhana yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam putusan ini, putusan dari Pengadilan Niaga Medan mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Stream karena telah terbukti memenuhi syarat sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Yaitu yang pertama, PT Stream ini telah memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua kreditor, yaitu pemohon 1 dan pemohon 2 tadi, yang masing-masing sebesar 1,73 M dan 90 juta. Yang kedua itu, PT Stream tidak menunjukkan itikat baik untuk membayar utang tersebut meskipun telah diberikan waktu dan diberikan somasi berulang kali. Yang ketiga juga, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon cukup kuat untuk membuktikan adanya utang dan prestasi yang dilakukan oleh termohon, yaitu PT Stream tadi. Sehingga berdasarkan pembuktian sederhana yang diatur dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit dikabulkan dan PT Stream di sini dinyatakan pailit dari segala akibat hukumnya. Putusan ini juga efektif berlaku dari pukul 00 pada pembacaan putusan berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur termasuk yang diperoleh dalam proses kepailitan. Yang keempat, dalam putusan
putusan pernyataan pilot terhadap PT Stream tadi, Majelis Hakim Pengadilan menunjuk Julfahmi Harahap sebagai kuratornya, dan hakim pengawas itu ada Asad Raham Lubis. Penunjukan ini dilakukan untuk mengurus dan mengawasi pemberesan harta pilot PT Stream dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut tadi juga yang seperti saya jelaskan sebelumnya efektif berlaku sejak pukul 00.00 pada hari pembacaan putusan dan berlaku terhadap seluruh kekayaan oleh PT Stream termasuk yang diperoleh selama proses kepailitan. Dari sini juga untuk implikasi hukumnya bahwa proses kepailitan di Indonesia tetap mengacu pada prinsip pembuktian sederhana serta mengutamakan perlindungan dari pada kreditur. Penunjukan kurator dan hakim pengawas juga merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan proses pemberian aset yang dilakukan secara adil dan transparan. Untuk kesimpulannya dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu kepailitan bisa diajukan jika syarat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi. Yang kedua itu proses hukum berjalan berdasarkan pembuktian sederhana. Yang ketiga itu itikat baik dari debitur sangat mempengaruhi keputusan hakim. Dan pengadilan juga memiliki wewenang untuk menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk menguasai proses dari pemberesan dari proses kepailitan tersebut. Yang selanjutnya itu ada penutup. Ya, demikian hasil dari pemaparan saya. Sedikit banyaknya pemaparan tentang analisis yang saya lakukan dalam putusan nomor 8 tadi. Semoga ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana Undang-Undang Kepailitan diterapkan dalam praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.